warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indarwati S. dari Prodi Matematika semester 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai belajar dan pembelajaran. Belajar adalah proses atau usaha yang dilakukan tiap individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Yang belajar menurut para ahli. Adapun yang pertama yaitu Veto S. Gerlin. Belajar adalah perubahan perilaku, sedangkan perilaku itu adalah tingkah yang Gandel dalam Wandi 2007. Belajar didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu organisme perubahan perilaku akibat adanya suatu pengalaman. Yang ketiga, menurut Slameto 2003, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tujuan belajar. Nah, secara umum tujuan belajar dibagi atas 3. Yang pertama, untuk mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan dan kemampuan berpikir merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, pembentukan sikap. Pembentukan sikap mental dan perilaku anak didik tidak akan terpisah dan dilepaskan. Yang ketiga, penanaman keterampilan. Belajar memerlukan latihan-latihan yang akan menambahkan keterampilan dalam diri siswa, baik itu keterampilan jasmani maupun keterampilan rohani. Selanjutnya, ciri-ciri belajar. Pertama, adanya kemampuan baru atau perubahan. Yang kedua, perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau dapat disimpan. Yang ketiga, perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Yang keempat, ciri-ciri belajar. Perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit, atau pengaruh obat-obatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran. Pertama, pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Selanjutnya, pengertian pembelajaran menurut para ahli. Pertama, Syarif 2003. Pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar merupakan penentuan utama keberhasilan pendidik. Yang kedua, Yati dan Mujinono 2006. Pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membantu siswa belajar secara aktif. Yang ketiga menurut Konai 2005, pembelajaran sebagai suatu proses di mana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Nah, secara umum tujuan pembelajaran dibedakan menjadi atas 2. Yang pertama, tujuan yang bersifat orientatif. Di dalamnya dapat diklasifikasikan pula atas 3 tujuan. Yang pertama, tujuan orientasi konseptual. Yang kedua, tujuan orientatif prosedural. Yang ketiga, tujuan orientasi teoretik. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran yang kedua yaitu tujuan pendukung dapat diklasifikasikan menjadi 2 tujuan. Yang pertama, tujuan pendukung persyaratan. Yang kedua, tujuan pendukung konteks.
Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan mengenai ciri-ciri pembelajaran. Nah, ciri pembelajaran yang pertama memiliki tujuan, yaitu untuk membentuk siswa dalam suatu perkembangan tertentu. Yang kedua, terdapat mekanisme, prosedur, langkah-langkah, metode, dan teknik yang direncanakan dan desain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, fokus materi, ajar, terarah dan terencana dengan baik. Yang keempat, adanya aktivitas siswa merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Yang kelima, aktor guru yang cerdas dan tepat. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses dan hasil belajar pembelajaran. Nah, adapun 5 faktor. Yang pertama yaitu guru, di mana guru di sini memiliki kondisi fisik atau kesehatan fisik secara umum. Yang kedua, kondisi fungsi indera. Yang ketiga, kondisi psikis atau suasana kejiwaan. Yang kedua, siswa. Yang ketiga, tujuan, di mana tujuan di sini memiliki kejelasan, urgensi, dan tingkah kesulitan. Yang keempat, materi. Materi di sini menjelaskan mengenai kejelasan. Kedua, kemenarikan, sistematik, dan jenis materi. Yang kelima yaitu instrumen, di mana di dalam instrumen memiliki kelengkapan, kuantitas, dan kesesuaian. Yang keenam yaitu lingkungan, di mana lingkungan ini memiliki peran yang sangat penting. Yang pertama yaitu lingkungan fisik, suhu dan kelembaban udara. Yang kedua, lingkungan sosial, di mana manusia dan representasi manusia itu sendiri. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Macam-macam teori belajar. Pertama yaitu teori belajar behavioristik. Kedua, teori belajar kognitif. Ketiga, teori belajar humanistik. Keempat, teori belajar learning. Kelima, teori belajar konstruktivis.